itu gitu. Artinya kalau saya bilang nanti pasti $1, pasti $10, saya juga nggak berani. Tetapi company atau perusahaan developer itu kemarin menyampaikan minimal saat listing itu di harga $1. Oke. Kalau saya pikir ini masih masuk akal dan sangat logik, Pak. Kenapa? Karena perusahaan memang dia bilang sudah menyiapkan dana ya yang dengan volume yang gede untuk nanti bisa membeli koin yang ada di market itu. Berikutnya lagi tadi Pak, perusahaan hanya mengambil 0,5% dari jumlah koin yang nanti beredar. Ya, hanya 0,5%. Nah, setelah 0,5% itu, dan nanti dia akan di-burn setiap minggu itu 80% yang masuk market. Ini belum pernah ada developer yang melakukan cara-cara begini, Pak. Dari awal ini sudah memang berbeda. Ya. Setiap minggu di-burn. Setiap minggu di-burn 80%, Pak. Dari awal dia mengundang leader seluruh dunia aja. Saya pikir ini belum pernah ada yang melakukan gitu, Pak. Nah, saya kenapa kok mau kemarin diajak teman ke Kamboja? Salah satunya dibilang sama dia, bro, ini project airdrop gitu. Dan ke Kamboja kebetulan saya belum pernah pergi. Jadi saya bilang, oke lah, asik ini, saya bilang kan, nggak apa-apa, airdrop ini kok hebat betul gitu kan. Karena airdrop yang ada sebelumnya paling itu jatahnya di 5% dari supply, ya kan. Terus kita juga nanti ada mining pasti dikasih tugas kita harus ngeklik per 6 jam, per 2 jam, terserah ya. Semakin banyak kita ngeklik semakin dapat banyak koin. Tapi di sini memang dengan cara yang sangat berbeda. Kita masuk hanya menjadi member dapat 100 koin. Terus bagaimana cara untuk menambah koin itu? Jadi kita memang harus bergerak mengajak orang lain untuk menjadi member di sini juga. Nah, ini dia. Semua koin yang akan diedarkan adalah hasil dari network kita ini nantinya. Nah, ini menarik banget loh, Pak. Tidak ada pre-sale, tidak ada private sale. Perusahaan benar-benar tidak mengambil duit dari klien. Perusahaan tidak membuka pintu untuk untuk kita ikut membeli koin di awal. Nggak ada. Nah, itu Pak. Jadi ini memang saya punya keyakinan ya. Bisa meleset, namanya keyakinan ya bisa meleset. Tetapi dari pola-pola mulai start project ini, saya udah melihat ini memang gila-gilaan gitu loh. Ini memang jor-joran. Jadi perusahaan pasti punya niat yang benar-benar besar gitu ya. Makanya dia siapkan dana yang besar untuk bisa nanti memang head to head dengan Binance gitu Pak. Tujuannya memang itu. Makanya dengan dibakar tiap minggu 80%, suplai mengecil, dibakar lagi, harganya juga akan melejit udah pasti, Pak. Kira-kira gitu, Pak Endrin. Iya, Pak. Ini memang beda sekali ya dengan yang sudah beda, Bapak. Ya. Kalau jenengan tadi ikut apa tadi? Yang sebelum Pi apa? Core. Nah, itu kan beda. Pasti dari tokenomiknya aja udah beda, Pak. Ya, awalnya kan memang gembar-gembornya tuh mendekati Ethereum katanya. Iya. Tapi ternyata listing harganya karena banyak yang menjual akhirnya jatuh lagi. Yang kedua juga sama, NIP juga begitu. Rame-rame menjual ya akhirnya jatuh juga. Iya, betul. Karena apa Pak? Karena memang mungkin pihak developer tidak memiliki finansial yang cukup untuk mungkin mengamankan koin-koin itu gitu kan Pak.